Cerita wayang hidup melegenda di tanah Jawa. Cerita ini melahirkan tokoh dengan ragam karakter yang menjadi ciri khasnya. Tokoh Semar misalnya. Pentolan Punokawan ini dianggap sebagai sosok yang bijak, pengayom umat. Petilasan di Alas Worawari, Kecamatan Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta ini diyakini sebagai petilasan Ismoyo Jati. Itulah nama lain Kiai Semar. Benarkah? Pemirsa, dari sekian banyak tokoh pewayangan, mungkin Anda sudah mengetahui tokoh yang bernama Semar. Dan malam ini saya sedang berada di Gunung Kidul, di mana di sini diyakini adanya petilasan dari Semar. Mungkin untuk lebih lanjutnya saya akan langsung bertanya kepada Mas Bernard. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bernard. Selamat malam. Mas Bernard, katanya memang benar ya di sini ada petilasan yang dikenal dengan petilasannya dari Semar. Iya. Karena katanya ada Ismoyo Jati, itu apa hubungannya sama Semar? Sebetulnya sama. Tapi Mas memang benar ya, Semar itu tidak hanya sebuah dari tokoh pewayangan, tapi memang ada realnya gitu Mas, atau bagaimana? Yang berbicara kadang batin ternyata ada. Saya juga mendengar Mas, katanya ini petilasan ini ada cerita-cerita yang mistiknya gitu ya Mas ya? Ya paling sering kelihatan ada macan putih, terus mungkin ular, kadang bayangan-bayangan kayak kabut-kabut gitu. Terima kasih banyak Mas Bernard atas penjelasannya. Ya. Pak Hakim, ini menurut Pak Hakim sendiri bagaimana? Ini menarik sekali nih adanya petilasan dari Semar gitu. Iya, ini menarik ya di lokasi Gunung Kidul ini telah ditemukan petilasan yang diduga merupakan tempat semadi atau tempat berdiam dirinya tokoh Semar. Mungkin nanti kita akan coba mencari informasi lebih dalam lagi tentang petilasan yang ada di lokasi ini. Mediumisasi dimulai. Siapa nama Anda? Anda tahu nggak dahulu Ismoyo Jati itu apa saja sih yang beliau lakukan di sini? Tidak tahu. Mungkin ini informasinya akan menjadi penting karena saya sendiri pun mengetahui Semar hanyalah sebagai tokoh pewayangan. Anda pernah melihatnya sebagai sosok manusia? Anda tahu nggak kira-kira Eyang tidak mengizinkan karena kenapa? Ya udah, Anda keluar ya. Tiba-tiba Anda ini siapa? Kamu boleh kami tahu? Saya sama Jaya. Lantas hubungan Anda dengan Eyang Semar itu apa? Saya itu salah satu yang dipercaya oleh Eyang Jati. Anda bisa menceritakan tentang Eyang Ismoyo Jati? Sedikit. Semar, bagaimana sih ceritanya bisa sampai ke tempat ini? Iya, bisa kemana saja yang dia inginkan. Anda sebelum apa? Aktivitas di tempat ini itu apa? Dia menyepi di sini. Ini wilayahnya. Tidak ada yang berani datang ke tempat ini. Karena ada yang berani ke tempat ini. Karena di sini ada kehidupan selain kalian yang mempunyai jasa. Beliau itu yang di tokoh pewayangan atau lain manusia yang memiliki nama seperti itu? Bisa bersemayam di mana saja, sama berbentuk tapi tidak bisa disentuh. Mempunyai ilmu yang sangat sakti yang tidak dimiliki oleh kalian manusia-manusia. Jadi apakah beliau punya pengikut yang selalu mencuti beliau apabila pindah-pindah tempat? Dimanapun dia mempunyai pengikut yang banyak. Apa saja sih yang beliau
berikan kepada para pengikutnya yang beliau ajarkan? Bekerja keras, jangan merasa lelah, nikmati kelelahanmu. Hidup itu penuh perjuangan dan tantangan. Jangan kalah dengan tantangan. Kalau cerita Semar itu memang benar adanya, lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh wayang yang lain? Apakah benar Arjuna ada atau Ada Dan mereka sebangsa apa? Makhluk gaib? sama lalu setelah Ibnu Jati meninggalkan tempat ini, siapa yang pertama kali menemukan petilasan beliau? Sosrowijoyo yang Dan bagaimana sampai akhirnya beliau bisa menemukan petilasan yang Semar? dengan cara memberitahukannya keberadaan kami Komunikasi lewat cara apa sih? lewat bisikan hati. Kami bersemayam Apakah bangsa Anda senang dengan kedatangan orang ke tempat ini? senang. Dan katanya juga kan apabila orang yang kesini dengan niat baik dan meminta permohonan sesuatu suka terkabul. Itu biasanya siapa yang mengabulkan doa mereka? Mereka sendiri sebenarnya yang mengabulkan apa yang mereka kehendaki. Tadi saya di dalam itu sempat ngobrol dengan Eyang Semar. Beliau masuk ke salah seorang yang ada di dalam sana. Gerak-geriknya itu hampir sama. Ketika berbicara Eyang Semar selalu menggerakkan jari telunjuknya tadi saya lihat. Kenapa memiliki ciri yang sama dengan Eyang Semar cara berdialog? Itu ada maknanya? Harus manut karo wong tuwa, Seperti itu. manut karo pemimpin. Ada pesan nggak? Baiklah, lanjutkan keluar ya. Puas memberi informasi, makhluk di tubuh Umi pamit pergi. Namanya juga kita yang saya ketahui pun bahwa Eyang Semar itu hanya tokoh pewayangan. Namun sekarang kita menemukan bahwa ini adalah real. Itu kita harus menanggapi seperti apa dengan hal seperti itu. Nah, hal inilah yang penting, hal penting yang harus kita lakukan untuk memfilter diri gitu. Artinya apa? Segala informasi yang kita terima dari gaib, apalagi yang bercerita tentang sejarah, jangan dijadikan sebagai standar kebenaran. Artinya apa? Gaib bisa aja bercerita apa saja. Dia bisa menceritakan alamnya, bisa menceritakan alam kita. Tetapi filter kita harus ada. Artinya kalau memang ada manusia menamakan diri Semar atau dan yang sebagainya, itu bukan sebagai konteks dia sebagai seorang yang hadir di dalam pewayangan gitu. Oleh sebab itu dialog-dialog kita, informasi yang kita terima hanya sebagai wawasan saja. Ambil poin-poin positif yang diajarkan oleh mereka. Tentu saja yang positif yang sesuai dengan ajaran Islam. Lain halnya dengan cerita yang ada di Bogor Selatan, tepatnya di perbatasan Desa Muarasari dengan Desa Kertamaya, Kabupaten Bogor. Di wilayah ini, ada sebuah makam yang biasa jadi tempat orang menyepi, meminta nomor togel. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Cerita ini datang dari Bogor Selatan, tepatnya perbatasan Desa Muarasari dengan Desa Kertamaya, Kabupaten Bogor. Di wilayah ini, ada sebuah makam yang biasa jadi tempat orang menyepi, meminta nomor togel. Warga menyebutnya makam Mbah Rami. Tak banyak orang tahu siapa sebenarnya Mbah Rami. Yang jelas, nama ini kondang di dunia pertogelan. Kami pun penasaran. Malam ini saya sedang berada di sebuah pemakaman umum yang terletak di antara Desa Kertamaya dan Muarasari, Bogor Selatan. Di daerah ini terdapat sebuah makam yang dikenal dengan makam Mbah Rami. Ini menarik sekali nih, katanya ada makam yang sering didatangi untuk meminta nomor dan ada yang terkabul gitu. Iya, memang
nggak bisa dipungkiri ya, sebuah makam yang ada di tengah-tengah masyarakat itu, apalagi dengan banyaknya fenomena masyarakat, kemiskinan dan lain sebagainya, itu banyak orang mencari jalan pintas gitu loh, ingin kayak mendadak dengan melalui perantara bermain judi, padahal itu sangat dilarang dalam Islam. Fenomena yang menarik adalah ada sebuah makam yang dijadikan sebagai wasilah untuk mohon petunjuk agar nomor-nomor togel itu bisa keluar. Oleh sebab itu ini menarik bagi saya untuk diungkap. Siapa sebenarnya sosok yang dimakamkan di sana yang disebut dengan nama Mbah Rame. Dan yang lebih menarik lagi gitu, bahwa di seberang nggak jauh dari lokasi makam Mbah Rame itu ada sebuah makom ya, yang disinyalir makomnya Syekh Abdul Qohar gitu. Ini yang menarik perhatian saya. Menarik untuk diungkap seperti apa? Apakah kedua makam ini mempunyai keterkaitan gitu loh? Kini saatnya mediumisasi. Siapa? Yang membaturan kuring kerja ganggu banget sih. Kerja itu apa maksudnya, lagi ngapain? Main kartu? Oh. Emangnya di bangsa Anda ada permainan kartu gitu? Naon sih anaknya. Anda tahu ya adanya makam Mbah Rame? Tanya naon. Oh gitu. Iya. Nata Manggala. Yang sering-sering disebut Mbah Rame itu Anda? Jadi dijajal main keteng sih. Ya, pertama sekali sih saya pengen tahu sosok Nata Manggala itu semasa hidupnya seperti apa. Kalau teh hayang ngeberes itu ngantar loba-loba. Kenapa? Kenapa memang? Ada kedi. Nanti setelah kita selesai, Gerhari tadi zaman kiwari. Terus ada dia. Jadi Anda memang semasa hidupnya itu Nata Manggala seorang penjudi gitu. Tapi betul dia jago silat, ditakuti orang, suka memeras uang rakyat juga. saya ingin tahu zaman dahulu itu berjudi itu seperti apa? Memang sudah menggunakan kartu? Kartu ya satu lain deh kartu kos kemana oke. Itu cuma perlambangan aja. Kenapa sih Anda suka berjudi itu? Satu kadang guys. Oh kemana? Ngasihnya daging juga ting. Dalam berjudi itu apa untungnya? Balik. Teman menang. Hore. Si kirame, kirame. Jadi dinamakan kirame itu karena Anda Menang kirame hebat ngajarkan. oh Kabeh sadayana hore. Kakak sendiri belajar judi dari mana? Kabeh pan ye boga bugut. Leluhur kabeh boga. Lu zaman ayana ge boga kabeh jelema teh. Untungan untuk Anda sendiri itu apa? Berjudi dan mengajarkan banyak orang. Atungeuna tuh loba batur. Oke, barinya tol ayeuna jami teh ka dieu hayang ieu. Anda senang kalau misal banyak orang ke makam Mbah Rame itu, senang? Atuh meureun wae. Apa yang membuat Anda senang itu apa? Karena mereka datang atau karena mereka membawa sesuatu atau apa? Kopi pahit. Lebih baik. Macam-macam wae. Macam-macam. Lantas Anda memberikan apa sebagai balasan kepada orang yang menziarahi lokasi Anda? Nembukan wae. Nggak dikasih sesuatu? Sabodo am hayang nasorangan. Hayang hiji teh harita. Itu gimana sih caranya Anda Memberikan sampai informasinya orang itu? melalui apa itu? Kuring udah ngerti jero kuburan. Terus diberikan nomor angka-angkanya. 6 angka kamu pasanglah. Esok akan keluar. Emang makhluk sejenis Anda bisa memberikan seperti itu? Bisa. Pan diacak-acak heula. Dihitung-hitung heula. Bener. Terus sekarang kenapa nggak diberikan lagi kepada orang yang lain dari jarang? Aya geus teu menang. Aya perjanjian. Kirame lamun sia ngebere deui awas. Perjanjian sama siapa? Siapa yang larang? Kohar. Jadi Anda takut dengan Syekh Abdul Qohar itu? Mau menang sakti. Sakti atau karena kesolehan dia? Ya tuh dua-duanya boleh. Jadi Anda sempat dilarang sama Syekh Abdul Qohar. Takut aja. Karena dia imannya tuh kuat. Mudah-mudahan Hatinya tuh alif manena. hatinya alim. Lempeng lurus. Takiya. Jadi Anda takut sama orang yang hatinya alim. Anda tahu, berarti Anda mengetahui sosok Syekh Abdul Qohar ya? Ibaratnya mengembara patilasan di dia teh ngembara.
Mun asal apa itu di Banten Mayana. Terus ketemu Anda gitu. Di Pagat. Kan ada bader kuring teh. Kan apa ya? Entos. Ampun we. Tapi apakah semenjak itu Anda berhenti berjudi juga? Perlu nepi enak entos. Tapi kenapa tadi Anda pas datang-datang bilang Anda sedang berjudi? Biar tahu kalau ini adalah si Rame Nata Menggala. Sebenarnya itu memang betul makamnya Nata Menggala. Ada sebenarnya teh kabeh teh patilasan unggul. Petilasan unggul. Sok meninggali, ayo enak. Sok, ayo ente. Ayo. Tempat patbol. Kali. Awal. Jadi yang di sini juga bukan makamnya Syekh Abdul Qahar ya, hanya makom. Sok kali ayo nak. Burung daguan di dia, sok kan. Awal. Syekh Abdul Qahar ke tanah Pasundan ini, ke tanah Bogor ini, beliau sendiri aja dalam berdakwah atau didampingi orang lain? Mana kan dia teh berdakwah. Berdakwah. Sama siapa dia ke sini? Dengan pengikutnya. Oh, ada juga murid-muridnya yang ikut Cuma mendampingi. mana teh? Iya nak kuat. Alif. Oh, hatinya Alif. Terus ayang sare ya, kan sare. Masih sore jam segini. Jam 7 lebih je. Sampai jam 7 lebih je. Anda punya jam juga? Boga tu tak, jam 7 lebih tak. Memang jam dunia kami sama dunia Anda sama? Sini ente bisa baik. Terus ya, pada wenya. Lama, makhluk ini pamit pergi. Aduh. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Tetap di dua dunia. Ada sesuatu yang menguasai raga Umi. Siapa Anda? Apa yang ingin kau ketahui? Cepat katakan. Saya di sini meminta tentang hubungan Syekh Abdul Qahar dengan Apa yang dilakukan Syekh Abdul Qahar terhadap Nata Menggala pada zaman dulunya itu? Merantas kemaksiatan. Apa yang dilakukan terhadap Nata Menggala apa? Membela kemaksiatan, menakutkan kemaksiatan. kemaksiatan apa yang dilakukan Memang? Dia banyak melakukan hal buruk terhadap wanita-wanita yang masih belia. Dia menggunakan jabatannya. Memang jabatannya apa? Wilayah di sini. Terus yang dilakukan Syekh Abdul Qahar apa dalam rangka untuk menarik kembali atau menyudarkan Nata Menggala? Dia semuanya hanya melintasi daerah sini. Tapi ketika ia melintasi daerah sini, beliau banyak sekali melihat dan menyaksikan hal-hal yang tidak dihalalkan dalam agamanya. Lalu apa yang dilakukan? Beliau sangat kecewa dan sedih sekali. Layaknya seorang ulama memegang amanah untuk meluruskan sesuatu yang salah.
Abu Kohar lakukan kepada Nata Manggala untuk memberhentikan perjudian kemaksiatan itu dengan cara seperti apa? Dia mencoba mendekatinya, mencoba berbicara. Tapi Manggala tidak terima. Lalu apa yang terjadi? Dia berkelahi, dan dia kalah. Lalu ia menggunakan hatinya, mengungkapkan kasih sayangnya. Tiba-tiba, Umi menjatuhkan diri. Kesimpulan atau hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari perjalanan kali ini? Ya, walaupun belum bisa kita ambil kebenaran 100%, itu minimal hikmahnya begini. Sesosok orang yang melakukan kemaksiatan ini segala macam itu selalu didamping oleh makhluk-makhluk yang juga mempunyai kecenderungan untuk menjerumuskan. Yang pada akhirnya ketika dia meninggal dunia, makhluk-makhluk tersebut pun bersemayam di makam-makam beliau untuk menyesatkan orang-orang yang hidup di generasi sesudahnya. Terus yang kedua, Syekh Abu Kohar itu, ini menarik perhatian saya juga, terutama dalam memberantas kemaksiatan atau kejelekan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Nata Manggala tadi gitu loh. Dengan ada sistem dakwah tiga sistem dakwah yang beliau ajarkan ini sangat menarik. Yang pertama, beliau mencoba untuk memberikan nasihat, teguran, segala macam. Yang kedua, dengan kekerasan. Setelah itu baru masuk hati. Ya, setelah dikalahkan bukan malah Abu Kohar merasa sombong, tetapi mencoba untuk menarik simpati kepada Nata Manggala untuk sadar diri, untuk kembali kepada jalan ilahi. Seperti itu yang menarik. Tapi bagaimana dengan datang berziarah kepada bukan makam tetapi kayak hanya petilasan yang tidak ada mayatnya itu? Iya. Jadi ada memang aliran-aliran tarikat gitu loh yang mereka mencari tempat-tempat sepi gitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendatangi petilasan-petilasan yang hakikatnya itu mereka lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk, sangat sepi untuk berzikir, untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya berpendapat bahwasanya bahwa petilasan orang-orang para wali-wali Allah itu mereka datangi untuk mencari berkah gitu. Padahal itu keberkahan hanya milik Allah, bukan milik orang-orang yang pernah diam di lokasi tersebut. Keberkahan hanya milik Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sempat dilarang sama Syekh Abu Kohar. Takut aja. Karena dia imannya itu kuat. Nggak mudah Hatinya tuh alif. Hatinya alih. Lempeng. Lurus. Kakinya. Jadi Anda takut sama orang yang hatinya alih.